Yang presentasi sudah hadir belum, Ji? Sudah, Pak. Sudah. Kita mulai saja, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah summa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa S1 Kebidanan. Semoga semuanya tetap sehat, semangat memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semakin khusyuk dalam menjalaninya. Sebelumnya, mari kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan sama-sama kaji atau belajar tentang paradigma Islam, ya. Paradigma pengembangan ipteks dari sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah Nabi serta ijtihad para ulama. Saya kira demikian, langsung dimulai presentasi dari mahasiswa. Silakan untuk share screen. Iya, Pak. Cepet banget orang. Apakah sudah terlihat? Sudah. Yes. Oh, obesitas pada ibu hamil. Oh, iya. Mohon maaf, Pak. Salah. Oke. Nah, berhenti dulu. Nanti saya nggak paham itu. Saya yang diajar malah. Memang ada ibu hamil yang nggak gemuk ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Fatima Azahro dari S1 Kebidanan akan mempresentasikan mengenai paradigma pengembangan ipteks. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi itu terdapat 3 jenis paradigma pengembangan ipteks, yaitu paradigma sekuler, sosialis, dan Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan ipteks itu tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang memastikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan ipteks.
Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah pengatur kehidupan. Kemudian yang pertama yaitu potensi manusia pengembangan iptek. Menurut Al-Ghazali, manusia itu memiliki 4 akal. Akal yaitu Ini Aisyah itu mikrofonnya ditutup coba. Oh ya sudah. Oke, lanjut. akal yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal akan ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya itu di hati. Sebagaimana firman Allah yaitu Watil kal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Akal dan pikiran itu bagi untuk mengamati fenomena alam semesta. Hal ini karena akal merupakan rahmat Allah yang paling besar. Di samping petunjuk agama yang dilimpahkan kepada manusia melalui akal manusia inilah manusia menghasilkan iptek yang cukup canggih. Yang kedua adalah qol. Nah, qol merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, dicaci dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kata qol atau qalbun dalam Al-Quran itu digunakan sebanyak 144 kali. Penggunaan qol selalu merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan emosi dan akal pada manusia. Contohnya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnanya penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asyam ayat 7-10. Nah, dari ayat di atas itu terrefleksi bahwa proses perenungan akan ciptaan Allah itu bukanlah semata-mata dengan memakai kerja otak, tetapi juga mengkonsentrasikan ranah batin, hati atau jiwa. Hal inilah yang membedakan sifat ilmu pengetahuan dalam Islam antara Islam dengan Barat. Kemudian adalah an-nafs. Potensi jazadiyah termasuk ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuannya. Sebagaimana pada firman Allah, kata insan dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Salah satunya itu pada firman Allah pada surat At-Tin ayat keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, penekanan kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab serta amanat manusia di muka bumi. Insan dari kata an-nasa melihat, mengetahui, dan meminta izin. Kata insan menunjuk pada suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran pendengaran. Kemudian yang keempat pada potensi manusia itu adalah ruh. Ruh yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Sebagaimana firman Allah pada surat As-Sajdah yaitu Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali untuk bersyukur. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan iptek dalam Al-Quran.
Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 17, yakni walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Menjadikan akidah Islam sebagai landasan ijtihad itu bukan berarti konsep-konsep ijtihad harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi maksudnya adalah konsep ijtihad itu harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu. Dan konsep-konsep ijtihad tersebut tidak boleh lepas dan keluar dari inti dari kandungan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 3, yaitu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Kemudian bukti-bukti Al-Quran mendahului sains. Yang pertama adalah penciptaan manusia. Jauh sebelum para peneliti menemukan bagaimana manusia itu diciptakan, Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pada surat Al-Mu'minun. Ayat 12 sampai 14, yakni yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Kemudian yang kedua adalah bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Bagian otak yang mengendalikan kita. Para ilmuwan, penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakang mengungkapkan bahwasanya bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Nah, para ilmuwan itu hanya mampu menemukan fungsi dari bagian itu selama kurun waktu 60 terakhir. Sedangkan dalam Al-Quran telah menyebutkannya sejak 1400 tahun yang lalu. Yaitu pada surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16 yang berbunyi kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Kemudian yang kedua adalah besi. Ilmuwan menemukan fakta bahwa besi adalah berasal dari langit. Ilmu sains memberi informasi kepada kita bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi kita sendiri. Lebih tepatnya, besi itu berasal dari asteroid yang kaya akan unsur besi
yang jatuh dan menabrak atmosfer bumi. Sebagaimana yang tertulis jika di Al-Quran, maka sebagaimana yang ditulis pada surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaibi innallaha qawiyyun 'aziz. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan anzalna, yaitu besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Kemudian garis edar tata surya. Fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran telah ditemukan melalui pengamatan astronomis pada zaman kita. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari itu bergerak dengan kecepatan luar biasa mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut dengan solar api. Berarti matahari bergerak sejauh kemudian semua bintang di alam semesta berada dalam satu gerakan serupa yang terencana mengenai fenomena tata surya dan garis edar. Jauh sebelum para astronomi itu menemukan garis edar tata surya, Al-Quran sudah menjelaskannya terlebih dahulu, yaitu pada surat Yasin ayat 38 sampai 40 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian yang terakhir adalah bulan tidak bercahaya, ia memantulkan cahaya matahari. Yakni yang telah dijelaskan pada Al-Quran pada surat An-Nuh yang artinya Maha berkat Allah, An-Nuh ayat 16. Surat Al-Furqan ayat 61 yang artinya Maha berkat Allah yang menjadikan langit gugusan bintang dan menjadikan padanya siroj dan bulan yang munir. Kemudian juga pada firman Allah surat An-Nuh ayat 16 yang artinya dan ia menjadikan padanya bulan sebagai nur serta menjadikan matahari sebagai siroj yang terang. Nah, maksud dari ayat tersebut menjelaskan mengenai perbedaan antara matahari dan bulan. Menurut Al-Quran, matahari itu membakar dengan itu ia mengeluarkan cahaya, sedangkan bulan hanya bersinar di situ menerima dan memantulkan cahaya seperti lampu dan cermin. Lampu mengeluarkan cahaya, sedangkan cermin hanya memantulkan cahaya saja. Sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Lanjut ini ya, tanya jawab. Silakan. Ini kok baru 9 yang hadir. Ada berapa, Nji? Saya izin bertanya, Mbak Fatimah. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan iptek yang tertulis di Al-Quran, tapi sampai sekarang belum ada pembuktiannya? Gimana saya tahu? Yang lain mungkin? Terima kasih Mbak Jani. Ini ada Mbak Awit Aulia, Mbak Nabila Nur Aini. Ada pengguna Zoom. Siapa ini pengguna Zoom? Ada Yusronisa Nur. Ada Mbak Siti Faridatun dan Helmis Aisyah. Oh, ada yang satu Zoom ini. Dua pertanyaan lagi?
Ayo Mbak Awit Aulia. Wah. Ya, berlatih ini ya, berlatih mengkritisi sebuah presentasi untuk masah otak ya. Mau direspon dulu nggak apa-apa Mbak Fatimah? Tadi pertanyaan pertama. Apakah ada sesuatu di dalam Al-Quran yang belum apakah ada sesuatu di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan iptek yang sampai sekarang belum pernah diteliti, belum bisa diteliti, Belum final itu ya. belum ditemukan? Iya. Apa misalnya? Kalau menurut saya, kalau menurut saya Al-Quran, kalau menurut peneliti kan itu 80% itu dikatakan sudah benar. Dan 20% menurut saya 80% itu sudah benar. Sedangkan 20%-nya itu belum tahu benar atau salah. Kalau mengenai apakah ada iptek di dalam Al-Quran yang belum ditemukan, mungkin ada. Iya, pasti ada. Cuman karena saya bukan peneliti, jadi saya tidak tahu contohnya. Ini ada yang lucu apa? Yang lain? Ya, good answer ya. Jawaban yang cukup bagus. Ini pengguna Zoom siapa ini? Kok lagi di langit? Ayo Mbak Rina dan Mbak Adel bertanya pada Mbak Fatimah Az-Zuhroh. Oke, baiklah. Mbak Isronisa An-Nur. Ini lagi di kampus ya semuanya ya? Oke, Pak. Oh iya. Ya sudah, sambil menunggu pertanyaan lain bisa di kolom chat ya atau di resen. Ya tadi terkait iptek ya. Ya, awal mula iptek yang ada dalam Al-Qur'an itu diterangkan dalam Quran mulai surah Al-Baqarah ayat 30 itu ya. Mulai dari penciptaan khalifah. Jadi awal mulanya yaitu wa'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi pertama pengetahuan diberikan kepada manusia oleh Tuhannya adalah melalui Adam ya. Wa'allama adamal asma'. Allah memberitahu nama-nama benda yang ada di alam semesta kepada Nabi Adam. Ini bumi, ini matahari, ini bulan. Itu awal mulanya. Pengetahuan awal mulanya dari situ. Dari Allah kepada Nabi Adam. Dan kemudian tentu secara teknis berkembang. Nama-nama menjadi banyak. Karena tidak mungkin saat itu disampaikan semua nama-nama. Dan tentu ada pengembangan. Dan itu memang disengaja oleh Allah. Agar manusia berpikir ya, agar manusia meneliti tentang tersebut. Ada misalnya penemuan terkait atau diskusi terkait manusia pertama itu dari mana itu ya asalnya ya. Ada teori Darwin ya, kemudian yang mengatakan dari kera atau monyet ya. Tapi ini beda dengan Islam. Islam tidak mengatakan demikian. Ini yang sampai saat ini dunia ilmiah ya belum bisa sinkron, belum bisa memastikan bahwa manusia ya manusia, tidak berasal dari kera. Padahal Islam sudah memberitahu berabad-abad yang lalu lewat Al-Quran. Paradigma pengembangan ipteks. Nah, karena itulah yang ada dalam Al-Quran ya, kemudian muncul pengembangan-pengembangan dalam dunia ipteks. Bagaimana Islam
turun awal mengajarkan suatu kendaraan, ya saat itu hanya melalui yang ada hewan. Kemudian sekarang ada pengembangan, bisa tidak dengan makhluk hidup, dengan menciptakan kendaraan sendiri. Saat itu tentu onta, kuda ya sebagai sarana transportasi. Itu ada 2 pertanyaan buat Mbak Fatimah. Nanti direspon ya, saya lanjutkan dulu. Mbak Fatimah Zuhro di kolom chat ya. Pertama, potensi manusia dalam pengembangan ipteks. Potensi jasmani dan juga potensi rohani. Kemudian yang kedua, rambu-rambu pengembangan iptek yang ada dalam Al-Quran. Tadi yang membedakan ya, ada versi sekuler, sosialis, dan Islam. Tentu kalau Islam tidak bebas nilai. Ada nilai-nilai yang harus dijaga dalam pengembangan ipteks. Potensi manusia dalam pengembangan ipteks. Yang pertama, kita diawali dari pemahaman definisi dulu bahwa sains merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasi, yang sudah dikelompokkan. Ada berbagai macam pengetahuan. Di organisasi atau artinya di manage, disistematisasi, dan diinterpretasi. Interpretasi artinya direview, di bahasa kita ya ditafsirkan sesuai dengan kondisi zamannya. Kemudian yang kedua, sains menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Sains menghasilkan kebenaran objektif, ya. Sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Tentu sesuai dengan tadi ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini mengapa di dalam Al-Quran ada 854 kata ilmu ya, menurut Quraisyah. Ini tentu sebuah isyarat kuat bagi umatnya ya, akan pentingnya menuntut ilmu. Kemudian sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dilakukan secara rasional. Dalam Islam selain dengan rasional juga dengan wahyu ya. Artinya misal dalam Muhammadiyah dalam melakukan suatu keputusan itu menggunakan 3 pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Bayani yaitu kita tidak boleh meninggalkan teks Quran dan hadis makbuloh yang terkait dengan apa yang kita baca. Kemudian burhani adalah dengan pendekatan rasional, akal sehat, dengan pendekatan ilmu pengetahuan terkini. Dan yang ketiga adalah dengan pendekatan irfani, pendekatan kepantasan, ya, pendekatan dengan melibatkan hati nurani kita. Jadi antara wahyu, akal, dan kolbu itu digunakan secara terintegrasi dalam menghasilkan suatu keputusan, termasuk dalam pengembangan ipteks. Sains merupakan systematic knowledge, sama ya tadi, pengetahuan yang sudah tersistematis. Keenam, dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai 3 karakteristik, yaitu objektif, netral, dan bebas nilai. Objektif yang membedakan di sini adalah bebas nilai dengan Islam. Islam tidak bebas nilai, harus ada nilai-nilai dalam pengembangan ipteks, itu harus ada nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang membawa kemaslahatan atau nilai-nilai yang menghindari kemudorotan. Ketujuh, dalam pemikiran Islam, sains tidak boleh bebas nilai. Tadi harus ada nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan. Ya. Kemudian kita mengambil pendapat tentang mengapa umat Islam tertinggal dalam saintek. Yang pertama, Mbak Zuhro ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti jam 10
tepat disiapkan jawabannya sebagai penutup ya. Pertama, tidak mempunyai komitmen terhadap sains, artinya tidak punya komitmen yang kuat, kurang sungguh-sungguh, baik sains terapan maupun sains murni. Yang kedua, tidak memiliki hasrat yang kuat untuk mengusahakan tercapainya kemandirian sains teks. Ketiga, tidak membangun kerangka institusional dan legal yang cukup untuk membantu atau mendukung perkembangan sains. Ini mengapa negara-negara yang mayoritas umat Islam justru malah tertinggal. Padahal wahyu yang pertama turun adalah Iqra, bacalah, atau tuntutlah ilmu. Ya, artinya umat Islam secara mayoritas menyalahi atau bahkan tidak percaya bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat. Keempat, menerapkan cara yang tidak tepat dalam menjalankan manajemen kegiatan di bidang sains dan teknologi. Kemudian penyebab umat Islam tertinggal yang lain menurut Profesor Baikuni, yaitu adanya dikotomi di kalangan umat Islam yang salah paham terhadap buah pikiran Imam Al-Ghazali, sehingga mereka memisahkan ilmu agama dari sains teks. Ya, kalau dipisahkan berarti bebas nilai ya, sains teks itu bebas nilai. Dua, adanya embargo sains teks yang dibuat oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, lebih-lebih negara umat Islam. Ini lebih faktor eksternal. Tentu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Dan ketiga, jumlah pakar sains di negara Islam atau di negara yang mayoritas Muslim jauh lebih kecil daripada di negara-negara bukan Islam. Ini internal ya, kesalahan internal, faktor internal. Keempat, institusi pendidikan sains dan teknologi di negara-negara Islam jauh lebih kecil daripada yang ada di negara-negara yang mayoritas bukan Islam. Penyebab ilmuwan Muslim tertinggal, jadi ya, motivasi yang keliru, sistem pendidikan yang keliru, kaidah yang kurang tepat, dan ilmu yang tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi yang keliru, yang pertama, kebanyakan umat Islam belajar teks karena mabuk ilmu, mengejar harta, jabatan, dana. Ini dari niat saja sudah keliru ya. Kemudian kedua, hampir tidak ada yang betul-betul mencari ridho Allah. Di mardotillah. Lebih mungkin pada aspek duniawi. Ya tentu. Sistem pendidikan yang keliru dan pengajaran yang keliru. Pertama, kesuksesan besar sistem pendidikan suatu negara ialah apabila dapat melakukan pembangunan insaniyah yang komprehensif. Insan yang komprehensif ya tidak hanya ilmu, tapi iman, ilmu, dan juga amal. Iman artinya dilandasi dengan niat baik. Kedua, ilmu tentu dengan tools yang tepat, dan amal ya harus diamalkan. B, tidak memaksimalkan tauhid sebagai landasannya, belum memaksimalkan dalam membangun bastotan fil ilmi wal jismi, yang kuat kokoh baik ilmu maupun jasmaninya. 3, kaidah atau teknik yang digunakan tidak tepat. Pertama, sistem pendidikan umat Islam sekarang ini menghasilkan yang lemah, walaupun mereka banyak mengetahui ilmu agama dan teks. Sistem pendidikan umat Islam sekarang ini menghasilkan yang lemah. Ya, tentu ya, karena kita sudah cukup tertinggal. Kemudian yang kedua, terlalu kaku dalam proses pembelajaran secara formal. Tidak seperti Rasulullah yang fleksibel dalam mendidik umatnya. Ketiga, sistem pendidikan Rasulullah ini kelihatan mempunyai maksud untuk melahirkan manusia yang mengamalkan ilmunya. Ya tadi, ada iman, niat baik, ada ilmu, dan juga ada amal sebagai bagian dari implementasi iman dan ilmu. 3 hal ya, iman, ilmu, amal harus terintegrasi. Baginda Rasulullah tidak menekankan ilmu yang tinggi atau ilmu yang banyak, sebaliknya memberi keutamaan kepada pengamalan ilmu.
Jadi bukan berarti tidak boleh ilmunya tinggi atau banyak, tapi lebih prioritas kepada amal, pengamalannya. Seperti yang diajarkan Ahmad Dahlan, misalnya ketika beliau mengajarkan Quran Surah Al-Ma'un, itu sampai beberapa kali pertemuan. Sampai mahasiswanya atau santrinya bosan dan bertanya, kenapa dari kemarin kita baca Al-Ma'un, kita sudah hafal, sudah tahu artinya, tapi kenapa masih diulang-ulang? Kemudian Ahmad Dahlan mengatakan, kita amalkan dulu, baru kita pindah ke surat yang lain. Cara mengamalkannya, mereka diminta mencari fakir, miskin, anak yatim, yang kemudian kita santuni secara bersama. Baru pindah ke surat yang lain, lalu belajar yang lain. Ini yang dimaksud di sini, menekankan amalnya daripada ilmunya. Ilmu sedikit diamalkan, ilmu sedikit diamalkan. Jangan ilmu banyak tapi tidak ada yang diamalkan. Ya, itu seperti pohon yang tidak ada buahnya ya. Kemudian hasil dari mengamalkan ilmu itu terbentuklah manusia yang bertakwa. Bila ilmu itu diamalkan, maka Allah akan beri dia bermacam ilmu yang dia mengetahui. Kemudian sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Naim, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, niscaya Allah akan usahakan ilmu yang dia tidak tahu, ilmu yang dia tidak belajar, tapi Allah berikan melalui ilhamnya ya. Kemudian penyebab yang keempat adalah ilmu yang dipelajari tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitas keseharian mereka, jarang sekali mereka kaitkan dengan Allah. Belajar tauhid, syariat, dan tasawuf semata-mata atas dasar ilmu, sehingga hati tidak merasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Teks yang mereka kaji sehari-hari tidak menambah rasa cinta dan rasa takut kepada Allah di hati mereka. Ya, lebih orientasi praktis. Bahkan ada yang hanya sekedar mengejar ijazah, tidak mengejar ilmu apalagi mengamalkan. Lebih-lebih lagi merasakan kebesaran Allah melalui alam ciptanya. Tadabbur alam, ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang keempat, mereka tenggelam karena terlalu asik dengan ilmu mereka sehingga melupakan waktu untuk beribadah. Ya, harus ada keseimbangan ya antara ibadah dengan muamalah duniawi. Bagi ilmuwan muslim, bila urusan dan Allah tidak diselesaikan dengan baik, maka urusan lain tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam. Pertama adalah wahyu, ilmu yang bersumber dari wahyu. Allah bersifat abadi, perennial, knowledge dan tingkat kebenarannya mutlak atau absolut. Akal, ilmu yang bersumber dari akal pikiran manusia bersifat perolehan, acquired knowledge, tingkat kebenarannya nisbi, relatif. Dan dari Allah adalah mutlak, kebenarannya, yang dari manusia adalah relatif. Kebenarannya akan terus diuji yang dari manusia, dari waktu ke waktu. Penghargaan Islam terhadap ilmu, yang pertama tentu adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yaitu perintah pertama justru perintah belajar. Iqra, membaca. Bukan beribadah, bukan menyembah. Ini urgensinya ya. Ini syarat kuat betapa pentingnya ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, juga dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dengan ilmu. Ya. Itu ipteks dan ilmu agama ini maksud. Karena beragama jika tidak tahu ilmunya, justru kita yang akan merasa berat. Karena sesungguhnya agama itu tidak memberatkan kalau kita benar-benar paham dari aspek fikihnya atau syariat. Penghargaan terhadap istek ya ada dalam Al-Baqarah ayat 44, selain tadi ya, selain Al-Alaq juga ada Yasin 68 dan Quran Surah Al-An'am ayat 50. Ini juga ada dalam Al-A'raf ayat 179 ya. Misi manusia
Pertama sebagai hamba dan juga sebagai khalifah atau pemimpin. Ini sudah pernah dibahas di ayat 1. Kemudian sebagai hamba, pertama adalah Quran surat Az-Zariyat. Dan tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Nah, mengabdi di sini jangan sampai disalah artikan, ya. Karena ada sahabat Nabi ya, yang bernama Utsman bin Mas'ud. Beliau dulu orang kaya, tapi begitu masuk Islam, beliau berubah total. Setiap hari kerjanya hanya di musola, di suro atau di masjid. Yang kemudian ini dikomplain oleh istrinya. Istrinya mengadu bahwa suaminya sekarang selalu beribadah, tidak pernah bermuamalah duniawi. Kemudian Rasulullah pun mendatangi Utsman bin Ibnu Mas'ud ini, bahwa Nabi mengatakan, saya Nabi, saya juga manusia. Saya beribadah, tapi juga bermuamalah, beristri, mengupeni. Jadi ini adalah syarat kuat bahwa antara ibadah dan muamalah harus dijaga keseimbangannya. Karena jelas sesuai doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa kita adalah agar mencari kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tidak benar ketika ada seorang muslim kemudian mengatakan, tidak apa-apa, aku sengsara nang dunia, tapi bahagia di akhirat. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam jelas, mencari hasanah, kebaikan, kebahagiaan di dunia wal akhirat. Kemudian sebagai khalifah, yaitu diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana saat itu dipertanyakan oleh malaikat. Kenapa bukan malaikat yang makhluk suci yang dijadikan pemimpin, justru malah manusia. Manusia yang gemar buat kerusakan. Kemudian Allah mengatakan, ini a'lamu ma la. Sungguhnya Allah mengatakan kepada malaikat, sungguhnya aku lebih tahu daripada apa-apa yang kamu tidak ketahui. Yang membedakan adalah kenapa dijadikan pemimpin. Cluenya adalah wa'allama Adamal asma. Di ayat selanjutnya, bahwa manusia dipilih jadi pemimpin khalifah di bumi karena dibekali dengan ilmu. Tidak seperti malaikat. Malaikat kerjanya hanya sami'na wa aton, tidak dibekali ilmu. Tapi manusia karena dibekali ilmu, bisa tidak sami'na wa atona, bisa mendengar tapi bisa tidak taat. Tapi ini artinya sebuah indikasi kuat bahwa kedudukan ilmu sangat tinggi kalau kita ingin menggapai hasanah di dunia wal akhirat. Ini fungsi hukum Islam sebagai hifdzu ad-din, menjaga agama. Menjaga agama ya dengan ilmu ya. Hifdzu nafs, menjaga diri. Menjaga diri juga dengan ilmu. Hifdzul mal, menjaga harta ya. Agar harta yang kita peroleh berkah, terus berkembang, memberikan kemanfaatan untuk orang lain, ya ada ilmunya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan syariah di tepatnya ya. Hifdzun nasab, juga menjaga nasab keturunan, juga memerlukan ilmu. Hifdzul akal, menjaga akal. Cara menjaga akal yang paling utama adalah dengan zikir dan pikir. Dengan zikir, banyak berzikir kepada Allah setelah sholat yang terutama, dan banyak pikir. Banyak pikir artinya banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak mendengarkan kajian, ya, baik kajian agama maupun kajian. Kemudian apa sih potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia? Pertama adalah hidayah al-horisiyah, yaitu naluri. Kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti makan, minum. Ya ini potensi ya. Kemudian hidayah al-bisiyah, indrawi. Kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah. Bi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Hidayah akhliyah, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Dididik dan mendidik. Kita pada suatu saat bisa menjadi guru, kita pada suatu saat juga menjadi murid. Hidayah diniyah, manusia mempunyai potensi dasar untuk beriman.
bertakwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan potensi yang dimiliki manusia menurut Imam Al-Ghazali, al-qalbun, hati, merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Qalbun ya, qalbun. Dalam bahasa kita hati ya. Ada hati nurani, ada hati zulmani. Hati nurani adalah hati yang bersih ketika kita masih secara bersih, suci, bisa membedakan yang baik dan benar. Tetapi ketika kita sudah sulit membedakan yang benar dan yang baik, maka hati kita berubah dari nurani menjadi zulmani. Jadi hati nurani, dari hati nurani menjadi hati zulmani. Jadi hati zulmani karena kita sering melakukan kemaksiatan. Saking seringnya maka hati kita menjadi zulmani, gelap. Kemudian yang kedua adalah ruh, sesuatu yang halus, berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Ketika nafs, kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Potensi yang dimiliki manusia berarti bisa potensi baik dan bisa potensi buruk. Al-aqli yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Yang kedua, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Pertama, dalam perspektif Islam, iptek merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah berupa akal dan budi. Selain ilmu tadi yang disampaikan kepada Adam, wa alama Adam al-asma'a kullaha, kemudian juga budi atau hati. Kedua, prestasi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dan sekedar menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta ini. Bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah. Kita hanya menemukan proses sunatullah itu terjadi seperti apa secara ilmiah. Ya, sunatullah, hukum alam ya, seperti bahwa semua manusia atau semua makhluk hidup pasti akan mati. Pasti, tidak mungkin tidak. Itu sunatullah yang takdir Allah yang sifatnya qat'i. Namun kematian seperti apa bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan. Mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka tidak ada cara lain selain jangan pernah mencoba-coba untuk berlaku maksiat, walaupun hanya 1 detik. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan maksiat, kita dipanggil, maka disitulah kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Hanya jaga ya, dengan puasa ini kita menjaga diri, jangan sampai sekali-kali ataupun sedetik pun untuk mencoba melakukan maksiat, melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, ketidakadilan, melakukan kebatilan. Kemudian dalam Ibrahim ayat 24 ya, dikatakan alam taro, tidakkah kamu perhatikan kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasajaratin thayyibah, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, asluhas sabit wa far'uha fis sama, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahina bi'idni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim bi'idni rabbiha, bi'idnillah, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullah al-amsal linnas la'allahum yatadakkar. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ya, tadi dalam Al-Baqarah dalam Quran surat Ibrahim 24 dan 25 digambarkan Islam sebagai pohon yang baik, sajaratun thayyibah, pohon yang baik.
iman dititikkan dengan akarnya, sebuah pohon yang menopang tegaknya Islam. Dan yang ketiga, ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan cabang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, amal ibarat buah. Tadi makanya harus ada iman, ilmu, dan amal. Kalau hanya iman saja, yaitu hanya sebuah pohon tanpa ilmu, tidak ada batangnya, tidak terlihat ya. Bagikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan. Dan amal adalah sebagai ibarat buahnya dari pohon. Nah, ini slide terakhir dari Ibrahim ayat 24-25. Ipteks yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu serta amalnya akan menghasilkan amal soleh. Kalau tanpa salah satunya tidak akan menghasilkan amal soleh. Hanya iman saja tidak akan menghasilkan amal soleh. Hanya dengan ilmu saja juga tidak akan menghasilkan amal soleh. Iman dan ilmu adalah satu kesatuan untuk menghasilkan amal soleh. Kemudian yang keenam, perbuatan baik tidak akan bernilai amal soleh apabila perbuatan baik tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan ilmu yang benar. Bukan hanya sekedar iman dan ilmu, tapi iman dan ilmunya yang benar. Biar iman dan ilmu kita benar ya harus banyak belajar ilmu agama dan belajar ilmu pengetahuan. Dan 7, ipteks yang lepas dari iman tidak akan menghasilkan kemaslahatan, bahkan akan membawa malapetaka. Karena ipteks yang dikuasai oleh mereka yang tidak beriman dapat mendatangkan kemudaratan yang luar biasa. Bagaimana seorang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki niat baik, dia menciptakan teknologi, misalnya bom atom yang sangat berbahaya, dan akan menggunakan dengan semena-mena, bukan untuk kemaslahatan. Saya kira itu sesi terakhir, silakan direspon oleh Mbak Fatimah Az-Zuhro. Tafadhol maskuro. Closing statement ya? Iya. Udah bunyi belum suaranya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Helmis Aisyah. Apakah Putri Duyung itu benar ada dalam Al-Quran? Kalau saya belum pernah mendengar apakah Putri Duyung itu dikatakan dalam Al-Quran. Akan tetapi dulu guru saya ada yang menceritakan di dalam, bukan di Al-Quran, tapi di kitab ulama. Di kitab ulama itu ada yang menjelaskan mengenai keberadaan Putri Duyung itu sendiri. Yang mana kurang lebih isinya itu dahulu ada seorang sahabat yang dia itu menemukan makhluk yang mirip seperti Putri Duyung di Laut Syam dengan menyerupai bentuk itu seperti manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Nah, mereka orang-orang setempat itu menamainya Syekh Al-Bahar atau Insanul Bahar, yaitu manusia Syekh Al-Bahar atau Insanul Bahar, yaitu manusia laut. Akan tetapi saya belum mengetahui apakah perkataan ini betul atau tidak. Nah, itu untuk jawaban Mbak Helmis Aisyah. Kalau Putri Duyung di dalam Al-Quran, wallahu alam, saya tidak pernah mendengar itu. Saya ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mengatakan mengenai Putri Duyung. Lalu untuk pertanyaan Mbak Putri Adelia, ya bagaimana Mbak Helmis Aisyah? Ya, terima kasih atas tanggapannya mengenai Putri Duyung. Terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Adelia. Bagaimana cara agar potensi kebaikan pada manusia itu lebih berperan dibandingkan keburukan? Nah, kita lihat, karena ini AIK, jadi kita lihat dari sudut pandang agama. Karena kita agama Islam, kita juga lihat dari sudut pandang agama Islam. Di dalam Islam itu kan Islam ada larangan dan juga ada perintah. Yang mana jika di dalam pada orang-orang Islam sendiri itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, adapun larangan dan perintah tersebut itu enggak semena-mena dibuat untuk manusia, tapi pasti
larangan dan perintah tersebut yang Allah berikan kepada manusia pasti mempunyai tujuan kebaikan pada manusia. Nah, lalu bagaimana cara agar potensi kebaikan pada manusia itu lebih besar daripada keburukannya? Maka taatilah apa yang telah dikatakan oleh Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan bagi orang-orang Islam. Kemudian juga pertanyaan dari Mbak Nabila, apakah agama berpengaruh terhadap kualitas diri seseorang? Jawabannya kurang lebih sama dengan pertanyaan Mbak Putri Adelia, bahwasan ya, agama itu berpengaruh terhadap kualitas diri seseorang. Karena kalau di dalam agama Islam sendiri, kan agama Islam itu adalah suatu agama yang mengatur segala aspek dari kehidupan seseorang. Nah, untuk ya terpengaruh terhadap kualitas diri sendiri. Itu sih rasanya. Oke. Iya, karena kualitas ya tadi jawabannya kurang lebih sama seperti seperti jawabannya Mbak Putri Adelia. Ya, pokoknya intinya untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, maka bagi orang Islam, maka rujukannya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis makbulah. Kenapa, Pak? Ya, Al-Hadis makbulah. Ya, karena realitanya memang ada hadis yang doif ya, hadis yang doif, hadis lemah, ya, hadis palsu gitu ya. Karena itu Qurannya gampang. Jika ada suatu hadis dengan Al-Quran itu substansinya bertentangan, maka tentu hadis tersebut hadis palsu ya. Karena Al-Quran sebagai sumber primer, sedangkan hadis lebih sekunder. Ya. Any question? Yang lain? Mbak Nabila Nuraini. Puasa nggak ini? Terus lalu saya akan menjawab pertanyaan. Ya. Oh ya, masih ada pertanyaan, silakan dijawab. Maaf tadi saya potong. Kemudian pertanyaan dari Anjani Nur Anisia, apakah teknologi baru seperti AI atau artificial intelligence itu bertentangan dengan Al-Quran? Kayak seperti tadi yang saya sudah sebutkan di PPT, bahwasanya konsep dari pengembangan iptek itu tidak harus berasal dari Al-Quran atau As-Sunnah, akan tetapi Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya sebagai tolak ukur saja, sebagai tolak ukur dari iptek itu. Kalau apakah AI itu bertentangan dengan Al-Quran, itu mungkin sebenarnya bukan AI-nya yang bertentangan dengan Al-Quran, tetapi bagaimana kita memanfaatkan AI tersebut. Jika kita memanfaatkannya dengan benar, maka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi jika kita memanfaatkan AI tersebut menyeleweng, tidak benar atau menyeleweng dari ajaran agama Islam, maka itu bertentangan dengan agama Islam. Jadi bukan AI-nya yang bertentangan dengan agama Islam, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan AI tersebut, apakah bertentangan dengan Islam atau tidak. Mantap. Jawabannya mantap betul. Ya, iptek hukum asalnya ya netral ya. Betul. Hukum asalnya netral. Menjadi haram halal ya tergantung kita ya. Yang haram saja bisa jadi halal ya. Misalnya apa? Daging babi, hukum asalnya haram. Yaitu bisa berubah menjadi halal ketika dalam keadaan sangat darurat, kalau tidak makan itu mati karena tidak ada makanan lain. Tapi banyak juga hukum lain ya. Nikah misalnya. Nikah itu hukumnya apa, Mbak? Sudah ada yang nikah belum ini? Belum, Pak. Nikah hukumnya sunnah, wajib, atau haram? Wajib. Sunnah. Ya, kan? Jawabannya bisa beda-beda. Betul itu. Ya menjadi wajib kalau dia sudah mampu, sudah cukup umur, itu wajib. Menjadi haram ya, ketika belum cukup umur, belum mampu, belum siap, nikah bisa menjadi haram hukumnya. Jadi hukum Islam itu substansinya tergantung melihat aspek kemaslahatan dan kemudaratannya. Sama dengan AI ya. Iya netral. Facebook ya netral, ya. WA ya netral.
Tidak halal, tidak haram. Jadi halal dan haram tergantung kitanya. Termasuk TikTok. TikTok awalnya dianggap jelek karena isinya joget-jogetan rock. Ternyata enggak ya. TikTok ya netral ya. Ada yang digunakan untuk dakwah, ada yang digunakan untuk jualan, yes, dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Itu Pak yang mengenai Putri Duyung saya tidak tahu. Kalau pendapat Bapak bagaimana? Putri Doyong ya, Putri Doyong. Ya, Putri Doyong ini ya sebenarnya hanya ini ya, fiksi ya. Suatu yang fiksi, yang fiktif. Ya sama, Nyai Roro Kidul, terus apa, si Mak Lampir, apa lagi? Ya itu cerita-cerita fiktif ya, tidak ada. Tidak dibuktikan secara ilmiah itu ada atau tidak. Ya kalau saya sih lebih ke untuk hiburan aja ya. Karena ada yang lain seperti Putri Duyung apa yang aneh-aneh itu. Sinder bolong, wah sama aja. Oke, saya kira itu ya, itu hanya cerita-cerita fiktif yang tentu dalam Al-Quran tidak sesuai dan secara ilmiah juga belum terbukti keberadaannya. Ya. Putri Duyung. Mungkin ada ikan yang mukanya menyerupai manusia, ya bisa saja. Itu kelainan, ada semacam kelainan. Saya kira itu nih semuanya. Jeda sisa waktu bisa diisi dengan tadarus, ya, mencari pahala akhirat. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ini. Mbak Anjani, Mbak Nadifa, Mbak Siti Faridatun, dan Helmis Aisyah, Mbak Yusronisa An-Nur, saya dan lain-lain ya semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Salam paling seru. Sama-sama. Salam. Semoga cepat maghrib ya.